Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM F1C4200022. Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi pada mata kuliah UTS Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizka Raika Bintana STMkom. Kita masuki soal yang pertama, yakni jelaskan definisi masyarakat informasi. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam penggunaan informasi dan teknologi komunikasi baru atau New Information and Communication Technologies atau ITIS. Definisi lain dari informasi society atau masyarakat informasi ini adalah suatu keadaan di mana masyarakat memproduksi, mendistribusi, dan memanipulasi suatu informasi menjadi suatu kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial serta pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi ini. Dalam masyarakat seperti ini pula, standar hidup, pola kerja dan kesenangan, serta sistem pendidikan dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Dalam masyarakat informasi, orang akan mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan, seperti di tempat kerja, di rumah, dan di tempat bermain. Contoh dari New Information and Communication Technology atau ITIS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ATM. ATM ini biasa digunakan untuk penarikan tunai dan pelayanan perbankan lainnya. Kemudian yang kedua ada telepon genggam atau handphone, digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dan digunakan juga mendapatkan informasi terbaru. Kemudian yang ketiga ada televisi. Televisi di sini juga berfungsi sebagai sumber informasi dan bisa juga digunakan sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan bosan atau penat. Dan ada juga faxes dan pelayanan informasi seperti juga internet, email, mailing, serta komunitas maya atau virtual community lainnya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mengapa informasi diperlukan. Informasi yaitu hasil dari pengolahan data yang telah diberi makna yang memiliki arti tertentu. Informasi dapat juga diartikan sebagai media pengetahuan yang mana didapat dari suatu pembelajaran dan pengalaman. Contohnya, laporan laba rugi, data akan suatu penduduk di suatu desa, laporan akan seleksi para penerima beasiswa, semua itu dirangkum dalam bentuk informasi yang sudah dikelola dari data kemudian diproses menjadi suatu informasi. Informasi memang sangatlah penting sekali dan sangat diperlukan untuk kita dalam menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Bukan hanya untuk para anak-anak yang bersekolah saja, ataupun para mahasiswa seperti kita yang membutuhkan informasi ini. Namun, informasi ini juga dibutuhkan oleh semua orang tanpa memandang yang namanya siapa dan usianya berapa. Informasi itu dapat pula bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, suatu informasi harus memiliki kualitas, mutu, dan nilai informasi. Kualitas informasi dapat dilihat dari 3 hal, yakni yang pertama ada authority atau kepemilikan. Suatu informasi akan dapat dipercaya oleh khalayak umum jika informasi tersebut ditandai dengan adanya keterangan secara jelas tentang kepemilikan suatu informasi, yaitu dengan adanya keterangan dari nama penulis dan penerbitnya serta ada juga tahun terbitnya. Kemudian yang kedua ada keakuratan. Suatu informasi dapat juga dilihat dari seorang penulis, bagaimana caranya menata bahasanya, dan bagaimana juga dari
ejaan dari kata-katanya. Suatu informasi tidak boleh menyesatkan para pembacanya atau para pendengarnya maupun penerimanya. Informasi ini harus disajikan dalam bentuk yang akurat dan benar. Kemudian yang ketiga ada kebaruan atau tepat waktu. Informasi akan menjadi berkualitas jika informasi tersebut sampai tepat pada waktu penerima. Informasi harus didapat secara cepat, maka dari itu dibutuhkan suatu teknologi yang mutakhir untuk mendapatkannya, mengelolanya, serta mengirimkan suatu informasi tersebut. Kemudian soal yang nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi ialah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Pengertian teknologi itu sendiri adalah berbagai keperluan serta sarana yang berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu dalam perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Definisi teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk berada kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Kemudian soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut ke dalam batas-batas ruang dan waktu. Komputer merupakan salah satu produk dalam domain teknologi informasi. Contoh lain dari produk teknologi informasi seperti modem, router, ORSLE, SAP, printer, multimedia, clubbing system, FSAT, dan lain sebagainya. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dan mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, serta mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan yang berkualitas pula. Kemudian yang kelima, jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi merupakan subsistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi sebagai informasi untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi. Umumnya dibutuhkan setidaknya 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau yang biasa kita kenal dengan hardware adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat kita lihat, dapat kita raba, dan dapat kita sentuh. Contohnya seperti komputer ini. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software adalah program yang digunakan untuk mengatur kerja hardware agar berjalan sebagaimana fungsinya. User tidak akan bisa menggunakan hardware tanpa adanya bantuan dari software ini. Kemudian yang ketiga ada manusia atau brainware. Manusia atau brainware ini merupakan pengguna, pemelihara, serta pembuat sistem teknologi ini. Tanpa komponen ini, perangkat keras dan perangkat lunak tidak akan berjalan semestinya atau tidak akan berarti apa-apa. Kemudian yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang perangkat keras komputer? Beserta berikan contoh perangkat yang menyertai seperti piranti masukan dan piranti keluaran.
Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisiknya, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Hardware adalah perangkat yang nyata, dapat dilihat dengan mata yang jelas, sekaligus dapat dipegang secara langsung. Kemudian contoh perangkat piranti masukan. Piranti masukan atau input device merupakan perangkat keras komputer memungkinkan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Dalam hal ini dapat berupa huruf, angka, gambar, suara, audio hingga video, dan bahkan gerakan. Contohnya keyboard dan mouse. Kemudian contoh perangkat piranti keluaran. Piranti keluaran atau output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, apakah itu ke kertas atau hard copy, ke layar monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara, contohnya printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak lagi. Kemudian yang ketujuh, jelaskan definisi dan klasifikasi perangkat lunak beserta berikan 3 contoh perangkat lunak yang pernah Anda gunakan, serta jelaskan deskripsi singkat masing-masing perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak komputer atau software adalah istilah lain untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan suatu komputer atau perangkat keras yang terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perangkat lunak karena software secara fisik tidak dapat kita lihat namun dapat kita operasikan. Secara singkat, perangkat lunak dapat diartikan sebagai program atau aplikasi di komputer atau handphone kita. Kemudian, contoh perangkat lunak yang pernah saya gunakan adalah software browser. Software browser ini digunakan untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet. Software browser yang pernah saya gunakan ada Chrome, UC Browser. Contoh lainnya ada Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Kemudian yang kedua ada software antivirus. Software antivirus ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang memungkinkan masuk pada saat kita melakukan download file online atau dari USB yang kita gunakan yang tersambung ke komputer kita. Contohnya yang saya gunakan antivirus saat ini ada Smart AF dan contoh lainnya ada AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada Microsoft Office. Seperti yang saya gunakan ini termasuk juga dalam Microsoft Office dalam pembuatan PowerPoint ini. Perangkat lunak yang dibuat dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan di dalam perkantoran maupun di sekolah. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint seperti yang saya gunakan ini, dan Outlook serta Publisher. Kemudian yang ke-8, jelaskan tentang definisi, fungsi dasar, dan tujuan sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk program komputer. Tanpa sistem operasi ini, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi apapun pada komputer mereka, kecuali program booting atau blue screen atau hanya layar biru saja.
Kemudian, fungsi dasar sistem operasi. Fungsi dasarnya diantaranya yang pertama menjalankan operasi dasar, kedua mengatur kerja hardware dan software, ketiga wadah program atau aplikasi, yang keempat menjanjikan tampilan, dan yang terakhir mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Kemudian tujuan dari sistem operasi. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang lebih efisien. Selanjutnya ada kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk kita si penggunanya. Kemudian yang ketiga ada kemampuan berevolusi. Kemampuan berevolusi sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan perkembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu berikan dan jelaskan minimal 2 contoh penerapan IT pada bidang tertentu yang Anda temui pada kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan TIK untuk kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Di antara lain, untuk mencari informasi masalah sosial kemasyarakatan, mencari informasi mengenai kesehatan, membuka situs jejaring sosial, melakukan aktivitas pembelajaran, mengirim dan menerima email, mengunduh film, mengunduh musik, serta menggunakan musik, dan lain sebagainya. Adapun contoh penerapan IT pada bidang tertentu, yang pertama ada pada bidang informasi dalam bidang komunikasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang komunikasi ini ditandai dengan maraknya penggunaan alat komunikasi yang semakin canggih. Contohnya, handphone yang dilengkapi dengan fasilitas 3G, di mana penelpon dapat melihat lawan bicaranya dengan langsung, atau begitu juga dengan komunikasi dengan VoIP, di mana kita dapat berbicara langsung dengan kawan kita lewat media internet. Contohnya ada video call, dan media Zoom ini juga dapat digunakan sebagai contohnya. Kemudian yang kedua pada bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, maka teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi antara teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Cocok sekali pada kondisi COVID pada saat ini. Demikianlah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.